Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah perilaku konsumen. Kali ini pada pertemuan ke-9 kita akan membahas apa? Ya, pengaruh kelas sosial. Nah, oke. Sekarang capaian pembelajarannya apa? Tetap singkat aja, nggak usah terlalu banyak. Ya, saya khawatir malah lupa ya. Kalian sudah belajar terlalu banyak mata kuliah. Nah, ini di mata kuliah perilaku konsumen ini pada pertemuan ke-9 ada 4 yang selalu saya tekankan untuk menjadi capaian pembelajaran. Yang pertama, mengetahui apakah kelas sosial itu. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis pembagian dalam kelas sosial. Yang ketiga, contohnya dong. Jadi ini bukan mata kuliah yang teoritis banget ya, tetapi juga harus ada contohnya dalam praktek-praktek pemasaran ya. Dan yang keempat tentunya kalian jadi bisa memberikan contoh pengaruh kelas sosial dalam pemasaran. Oke. Apa sih kelas sosial dalam apakah kelas sosial itu? Nah, secara singkat kelas sosial itu adalah pengelompokan orang berdasarkan kriteria tertentu. Ya, terserah kriterianya apa. Tapi lebih sering kriterianya yang selalu lebih banyak digunakan adalah kriteria berdasarkan ekonomi ya, berdasarkan pendapatan misalkan ya, berdasarkan tingkat ekonomi dari suatu orang ya. Contohnya yang pengelompokan orang berdasarkan kriteria tertentu yang nantinya akan membuat orang itu bertindak membeli produk tertentu juga ya. Contohnya misalkan kelas sosial itu mempengaruhi pemilihan dalam kita masuk kelas rumah sakit yang mana ya. Di rumah sakit kan ada tuh contohnya ini ya. Nah, ini kelas 3 ya. Mungkin ada kelas 4 ya. Di situ bednya banyak gitu ya. Dalam satu ruang. Kamar mandinya cuma satu tanpa AC ya, ada kipas angin ya nih. Ya kan, ada kipas anginnya. Hilang tangan saya. Ada kipas anginnya di situ. Atau kelas sosial itu menjadikan kita untuk bertindak membeli produk, misalkan di sini yang satunya ya, yang ini ya, kelas Presiden Suite misalkan atau VVIP. Situ ada sofanya, yang nunggu bisa ada di sofa, ada televisinya, ada kamar mandi dalamnya, ada water heaternya, ada AC-nya, ada macam-macam ya. Makanannya pun juga sangat enak. Nah, kelas rumah sakit ini tentunya akan dipilih berdasarkan kelas sosial ya, kriteria tertentu khususnya kriteria ekonomi. Ya. Nah, jenis-jenis kelas sosial biasanya pembagian kelas sosial itu ada yang berdasarkan pendapatan ya, ada yang berdasarkan pendidikan, ada yang berdasarkan pekerjaan, jabatan dan sebagainya. Tetapi paling sering memang yang dibuat untuk para marketer membagi segmentasi dalam memasarkan produknya yaitu kelas pendapatan ya. Misalkan pendapatan di atas 15 juta yang paling tinggi ya. Yang paling bawah kelas sosial yang paling bawah misalkan di bawah 2 juta atau di bawah UMR misalkan. Pendidikan kelas yang lulusan S3 misalkan yang paling atas, yang paling bawah mungkin SD pun nggak lulus misalkan ya. Pekerjaan, nah kalau pekerjaan gimana ya, sebenarnya pekerjaan ini bukan jenjang ya, belum berarti bahwa kalau petani itu pasti kelas bawah ya nggak. Kalau petaninya petani yang luar biasa gede gitu ya, mungkin buruh misalkan ya, atau pekerja lepas informal misalkan dan sebagainya. Nah, tetapi yang paling sering dipakai adalah pendapatan memang ya. Contoh pengaruh kelas sosial ya. Dalam memilih baju ada berbagai macam toko, ada berbagai macam retail ya. Seperti kita ketahui misalkan yang di sisi bawah ini Ramayana ya. Dengan produk, merek, harga yang barang tentu sudah sesuai dengan
kelas menengah ke bawah ya. Kemudian ada Matahari, department store. Kemudian ada Sentro. Kalau di JI, Grand Indonesia Mall Jakarta, ada Seibu misalkan. Dan ini ada Pakson juga misalkan, mungkin di tengah-tengah, Sentro dan Seibu misalkan. Nah ini adalah pengaruh kelas sosial itu akan memberi pengaruh orang membeli baju fashion di mana? Ramayana, Matahari, Sentro atau Seibu. Tetapi perlu diingat ya, bukan berarti orang yang membeli di Seibu itu pasti orang dengan pendapatan kelas atas. Ya. Artinya apa? Sering sekali kita sebenarnya berada di kelas sosial tertentu, tetapi kita jam. Kita melompat di kelas sosial yang sebenarnya bukan kelas kita. Kalau kalian sering ketahui, yaitu ada istilah yang sedang beberapa tahun ini populer ya, pansos, panjat sosial. Nah, pansos, istilah pansos sangat familiar sekali ya, di mana orang itu sebenarnya di kelas sosial yang bawah, tetapi dia memanjat, ya, memanjat untuk menjadi kelas sosial yang lebih atas. Apakah ini jelek? Ya belum tentu. Kita kembalikan kepada masing-masing individu ya. Tetapi setidaknya kita sudah difasilitasi oleh berbagai toko ya, berbagai merek. Kalau kita posisi kita di kelas sosial tertentu, tetap kita bisa membeli kok. Ya, membeli barang yang untuk fashion ya, asal kita tidak mengagungkan sebuah merek misalkan. Contohnya juga misalkan seorang yang sebenarnya mampu, the have gitu ya, sebenarnya dia bisa beli di Seibu gitu ya, tetapi dia beli di Ramayana, apakah nggak boleh? Ya boleh, tentu boleh. Ya, kita cari yang value for money tentunya kan, misalkan kaos, misalkan kemeja yang tentunya ya cukup buat kita pakai gitu kan. Nah ini setidaknya pengaruh kelas sosial ini bisa mempengaruhi kita untuk membeli di mana ya. Sebagai marketer juga dengan adanya kelas sosial ini kita harus tahu segmen target market kita itu siapa, kelas sosial yang mana, sehingga kita bisa memberikan sesuai dengan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, misalnya kita bikin kursus, kita bikin suatu pendidikan gitu misalnya. Nah, kelas sosial mana yang menjadi target market kita? Ya, jangan sampai ketika kelas sosial kita yang menjadi target itu X, tapi kita terlalu up fasilitasnya dan juga sebaliknya. Nah, sekarang kalian beri contoh nih. Berilah contoh jenis bisnis yang memiliki produk yang sesuai kelas sosial pada pendidikan atau berdasarkan pekerjaan. Coba kasih contoh. Produk apa yang dibeli ya, yang ada pembagian kelas sosialnya, tetapi bukan berdasarkan pendapatan atau tingkat ekonomi ya, tetapi berdasarkan pendidikan S1, S2, S3, SMP, SMA gitu ya. Dan berdasarkan pekerjaan. Oh, ini produk ini untuk pekerjaan ini, untuk produk ini untuk pekerjaan ini. Silakan beri contoh di kolom komentar bawah atau di diskusi tentunya ya. Dan yang berikutnya sebagai marketer jangan lupa kalian tetap di sini sebagai marketer ya. Sebagai marketer apa yang harus Anda lakukan nih jika konsumen Anda memiliki beda-beda kelas sosial? Apa yang Anda lakukan? Apakah hajar kanan semua kelas sosial kalian fasilitasi seperti Toyota punya Lexus tapi juga punya Agia? Tergantung kalian. Oke, terima kasih pertemuan ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.